Perang Dunia Kedua seringkali kita ingat sebagai perang mobilitas. Kita melihat tank-tank seperti T-34 Soviet atau Sherman Amerika bermanuver cepat di medan Eropa. Bahkan tank berat kebanggaan Jerman, Tiger I, masih memegang prinsip dasar sebuah kendaraan tempur. Ia harus bisa bergerak, bersembunyi, dan memukul lawan. Namun, pada pertengahan tahun 1942, obsesi militer Jerman berubah arah. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang absolut. Di atas meja kerja para insinyur Nazi, lahir sebuah konsep yang melampaui definisi tank. Mereka merancang sebuah monster besi dengan bobot 1000 ton. Ini adalah Land Cruiser P1000. Mereka menamainya Ratte, yang berarti tikus. Bayangkan sebuah kapal perang kelas destroyer. Ambil kapal itu dari lautan, pasangkan rantai roda di bawahnya, dan jalankan di daratan Eropa. Itulah Ratte. Panjangnya 35 meter, tingginya 11 meter, beratnya setara dengan 20 tank Tiger yang ditumpuk menjadi satu. Senjata utamanya adalah meriam laut yang biasanya dipakai untuk menenggelamkan kapal perang, kini diarahkan untuk menghancurkan tank dan infanteri. Proyek ini nyata, Hitler menyetujuinya. Insinyur Krupp mendesainnya. Hari ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen sejarah. Kita akan mengambil cetak biru Ratte dari arsip 1942 dan kita akan mensimulasikan keberadaannya di dunia nyata. Kita akan melihat bagaimana monster ini dibangun, bagaimana ia bergerak, dan apa yang terjadi saat ia benar-benar berhadapan dengan pasukan sekutu. Apakah ini senjata pemusnah massal yang menjamin kemenangan Jerman, atau ini hanyalah peti mati terbesar yang pernah dirancang manusia? Mari kita bedah sejarah dan logistik dari Land Cruiser P1000 Ratte. Semuanya berawal pada Juni 1942. Edward Groot, seorang direktur di perusahaan Bajak Group sekaligus spesialis kapal selam, datang membawa proposal ambisius. Dia menawarkan konsep kendaraan tempur super berat kepada Adolf Hitler. Proposal Groot langsung mendapat lampu hijau. Proyek ini resmi berjalan dengan kode awal Land Cruiser P1000. Para petinggi Nazi memberinya nama julukan Ratte. Penamaan ini mengikuti tradisi ironi militer Jerman. Mereka menamai drone ranjau kecil mereka Goliath, tank super berat mereka Maus, tapi untuk tank raksasa 1000 ton ini, mereka justru memilih nama tikus. Secara teknis, Ratte berdiri di kelasnya sendiri. Dimensinya masif, panjangnya mencapai 35 meter, lebarnya 14 meter, dan tingginya 11 meter. Untuk urusan daya hancur, Groot meminjam senjata dari Angkatan Laut. Senjata utamanya adalah 2 buah meriam laut 280 mm SKC-34 dalam satu kubah putar. Ini adalah jenis meriam yang sama persis dengan milik kapal tempur Scharnhorst. Satu pelurunya memiliki berat 300 kg. Daya ledaknya sanggup meratakan benteng beton dari jarak puluhan kilometer. Ratte dirancang sebagai benteng mandiri. Selain meriam utama, ia membawa satu meriam 128 mm di bagian belakang untuk menghajar tank musuh yang mencoba mendekat. Untuk pertahanan udara, ia memiliki 8 meriam flak 20 mm yang tersebar di sekujur tubuhnya. Kendaraan ini siap menghadapi ancaman dari darat dan udara sekaligus. Menggerakkan beban 1000 ton menuntut tenaga luar biasa. Insinyur Jerman berencana menanamkan jantung pacu kapal selam ke dalam perut Ratte. Opsinya adalah 2 mesin diesel MAN V12 24 silinder atau 8 mesin diesel Daimler-Benz 20 silinder. Total tenaganya mencapai 16.000 hingga 17.000 tenaga kuda. Interiornya pun menyerupai kapal, kru yang bertugas hingga 40 orang. Di dalamnya terdapat ruang penyimpanan amunisi, ruang mesin yang luas, bahkan fasilitas toilet dan ruang medis. Ratte benar-benar sebuah kapal penjelajah yang berlayar di atas tanah. Mari kita bicara soal manusianya. Mengoperasikan mesin seberat ini membutuhkan tenaga kerja masif. Dokumen perancangan memperkirakan kebutuhan awak mencapai 20 hingga 40 orang. Jumlah ini setara dengan satu peleton pasukan infanteri yang dikemas ke dalam satu lambung baja. Interior Ratte memiliki atmosfer yang identik dengan kapal selam U-boat.
Di dalamnya terdapat pembagian ruang yang kompleks. Ada ruang komando di menara atas, ruang penyimpanan amunisi raksasa di tengah, dan katedral mesin yang bising di bagian belakang. Para insinyur bahkan menyisipkan fasilitas toilet dan area medis darurat. Kru harus hidup, makan, dan tidur di dalamnya selama berhari-hari saat misi berlangsung. Namun tinggal di dalamnya adalah ujian fisik yang brutal. Saat mesin berkekuatan 17.000 tenaga kuda menyala, seluruh struktur logam ini bergetar hebat secara konstan. Suara bising mesin diesel memekakan telinga tanpa henti. Panas dari ruang mesin merambat ke seluruh kompartemen, mengubah interior tank menjadi oven raksasa. Bau solar, oli, bubuk mesiu, dan keringat puluhan pria bercampur menjadi satu udara berat yang harus mereka hirup setiap detik. Saat pertempuran pecah, suasana berubah menjadi neraka mekanis. Kru pengisi meriam bekerja keras dengan bantuan sistem kerek dan hidrolik. Mengangkat peluru seberat 300 kg membutuhkan koordinasi presisi di tengah guncangan tembakan. Mereka terisolasi dari dunia luar. Di luar sana, tembakan mereka menghancurkan segalanya. Di dalam sini, mereka hanya menatap dinding baja, pipa, dan instrumen analog. Rasa aman semu dari armor tebal beradu dengan teror klaustrofobia. Setiap kru sadar posisi mereka. Mereka adalah target terbesar di medan perang. Jika Rate lumpuh atau terbakar, jalur evakuasi menjadi sangat rumit. Pintu keluar berada belasan meter di atas tanah atau terhalang oleh kobaran api di lorong sempit. Bagi para kru, Rate adalah benteng terkuat sekaligus potensi kuburan massal mereka. Kita masuk ke dalam skenario alternatif. Kita asumsikan Albert Speer mengabaikan perhitungan logistik dan memberi lampu hijau penuh pada tahun 1943. Perintah produksi turun. Jerman mulai membangun Rate. Tantangan pertama muncul seketika, yaitu bahan baku. Membangun kerangka baja seberat 1.000 ton menyedot cadangan sumber daya Jerman secara drastis. Baja yang seharusnya menjadi ratusan tank Panther atau pesawat tempur, kini menumpuk di satu lokasi untuk satu kendaraan. Lini produksi peralatan tempur lain melambat. Jerman mempertaruhkan sebagian besar kapasitas industrinya pada satu kartu. Tantangan kedua adalah lokasi perakitan. Hangar pabrik tank standar terlalu sempit. Insinyur Jerman harus merakit Rate di galangan kapal kering atau dry dock, tempat mereka biasa membangun U-boat. Komponen-komponen raksasa dikirim dari berbagai penjuru Jerman menuju pelabuhan. Aktivitas masif ini menarik perhatian intelijen sekutu. Galangan kapal tersebut menjadi titik terang di peta target pembom musuh. Setelah berbulan-bulan perakitan, mesin ini akhirnya hidup. Tantangan ketiga dimulai, yaitu mobilitas. Rate harus keluar dari pabrik menuju medan tempur di front timur. Jalur kereta api Eropa memiliki batas beban gandar yang ketat. Berat Rate melampaui kapasitas rel dan jembatan kereta manapun di benua itu. Satu-satunya cara memindahkannya adalah dengan menjalankannya sendiri di atas tanah. Perjalanan ini menjadi mimpi buruk logistik. Kecepatan maksimalnya secara teori 40 km per jam, namun realitas lapangan memaksanya merayap jauh di bawah itu. Getaran mesinnya terasa hingga radius beberapa kilometer. Rantai rodanya yang lebar memang menyebar beban, tetapi aspal jalan raya tetap hancur di bawahnya. Rate mengubah setiap jalan yang dilaluinya menjadi puing-puing, menutup akses bagi kendaraan logistik lain di belakangnya. Sungai menjadi penghalang absolut. Jembatan sipil akan runtuh seketika jika Rate mencoba melintas. Ia harus menyeberang dengan cara menyelam. Rate masuk ke dalam air, memanfaatkan tinggi badannya yang 11 meter dan sistem snorkel untuk bernafas. Proses ini memakan waktu berjam-jam untuk setiap sungai. Pergerakan seluruh divisi pasukan Jerman macet total hanya untuk menunggu satu monster ini lewat. Masalah terakhir adalah bahan bakar. Mesin kapal selam yang dipaksa bekerja di darat meminum solar dalam jumlah masif. Konvoi truk tangki harus selalu mengiringi Rate menyuplai ribuan liter bahan bakar setiap beberapa jam. Rantai pasokan logistik Jerman yang sudah kritis menjadi lumpuh total demi menghidupi sang tikus raksasa. Akhirnya, Rate tiba di garis depan.
Suara gemuruhnya terdengar jauh sebelum bentuk fisiknya terlihat. Tanah bergetar hebat. Pasukan musuh merasakan teror psikologis yang nyata. Saat sosok setinggi 11 meter ini muncul dari balik bukit, ia mendominasi cakrawala medan perang sepenuhnya. Kubah meriam berputar perlahan. Laras ganda 280 mm menyalak. Ledakannya menciptakan gelombang cekung yang masif. Satu tembakan menghancurkan posisi pertahanan musuh dalam radius luas, meninggalkan kawah raksasa di tanah. Tank-tank medium musuh menembak balik, tetapi peluru mereka memantul begitu saja dari baja depan setebal 25 cm. Di atas permukaan tanah, Rathe tampak menjadi penguasa absolut. Namun dominasi ini hanya berlaku dalam dua dimensi. Di tahun 1944 dan 1945, Sekutu menguasai langit Eropa sepenuhnya. Pilot pesawat pengintai melihat objek raksasa ini dengan sangat jelas dari ketinggian ribuan kaki. Rathe adalah target yang mustahil untuk dilewatkan. Koordinat terkunci. Skuadron pembom tempur meraung di atas kepala. Pesawat seperti P-47 Thunderbolt atau Hawker Typhoon menukik tajam. Mereka tidak membutuhkan presisi tinggi untuk target sebesar gedung perkantoran. Bom-bom seberat 500 pon berjatuhan menghantam dek atas Rathe. Baja atap adalah bagian terlemah dari anatomi tank ini. Ledakan merobek lapisan pelindung mesin dan ventilasi udara. Api menyambar gudang amunisi di dalam perut tank. Ribuan peluru meriam dan ribuan liter solar memicu reaksi berantai yang katastrofik. Rathe meledak dari dalam dengan kekuatan dahsyat. Turret seberat ratusan ton terlempar ke udara. Monster banggaan Hitler ini berakhir menjadi bangkai besi yang terbakar hebat. Rongsokan yang masif ini justru memblokir jalur mundur pasukan Jerman sendiri. Investasi sumber daya raksasa hancur lebur dalam hitungan menit oleh serangan udara sederhana. Land Cruiser P-1000 Rathe mengajarkan kita sebuah pelajaran militer yang mahal. Ia adalah bukti fisik dari delusi strategis Reich ketiga. Para petinggi Nazi terobsesi pada Wunderwaffe atau senjata ajaib. Mereka percaya bahwa satu unit senjata super yang tak terkalahkan secara individual sanggup membalikkan keadaan perang. Pemikiran ini mengabaikan fakta dasar peperangan modern. Perang dimenangkan oleh logistik, kemudahan produksi, dan mobilitas. Tank Sherman Amerika atau T-34 Soviet memang kalah telak jika diadu satu lawan satu dengan monster seperti Rathe. Namun, Sekutu bisa memproduksi ribuan unit tank tersebut, memperbaikinya dengan cepat, dan mengirimnya kemana saja. Rathe, di sisi lain, adalah mimpi buruk logistik yang menyedot sumber daya negara hanya untuk satu target empuk. Jika Rathe benar-benar diproduksi, ia tidak akan menyelamatkan Jerman. Sebaliknya, ia justru akan mempercepat kekalahan mereka. Baja dan bahan bakar yang dihabiskan untuk proyek ini berarti lebih sedikit tank medium, lebih sedikit pesawat, dan lebih sedikit amunisi bagi prajurit di garis depan yang membutuhkannya. Monster ini berakhir di tempat terbaiknya, di atas kertas, sebagai coretan ambisi yang tak pernah terwujud. Sekarang, giliran kamu. Menurut kamu, kalau Rathe benar-benar ada di medan perang, butuh berapa banyak tank Sherman untuk mengalahkannya? Atau cukup satu pesawat pembom saja untuk menyelesaikan tugas itu? Tulis teori kamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe Kopral Gondrong untuk pembahasan sejarah militer lainnya yang membumi dan masuk akal. Sampai jumpa di video selanjutnya.